Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat pecinta satwa, kali ini saya mau sedikit memberikan edukasi ke teman-teman mengenai ular teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang ular yang cara mengatasi atau mengobati ular yang luka di alam. Nah, ular ini saya dapatkan dari warga yang katanya itu masuk ke pekarangan rumah dia. Pas dia ambil ternyata badannya itu ada luka teman-teman, gede banget. Nah mungkin sebelum kalau seandainya kita bisa liris, kita liris teman-teman, karena memang saya pengen lihat dulu kondisi lukanya sejauh separah apa. Kalau misalnya kita bisa obati, kita obati. Nah kalau memang memungkinkan untuk harus lebih lanjut lagi, ya mungkin saya sama komunitas mau ngobrol lagi seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita bisa tanganin teman-teman. Oke, lihat ya. Nah ini teman-teman nih ular yang saya ambil dari tetangga teman-teman. Dikarenakan dia kurang kurang paham terhadap ular, apalagi buat ngehandle-nya, akhirnya nyuruh saya buat nangkap ular ini teman-teman. Oke, kita lihat ya. Oke teman-teman, berhubung ular ini hasil alam, ya karakternya juga memang agak sedikit apa sih namanya, agresif dan galak banget. Untuk melihat kondisi badannya itu biar nggak menyerang kita untuk sementara nih ya, kita mulutnya itu kita lakban dulu untuk sementara doang teman-teman, jangan sampai lama karena memang menyakiti dia juga teman-teman. Dan si mulutnya juga dia mengalami gusinya itu mengalami bengkak teman-teman. Nah itu kita kita obatin teman-teman. Tuh lihat teman-teman, dia tuh bagian atasnya agak bengkak, pinggir-pinggir itu bengkak banget ininya nih. Itu dikarenakan dia habis gigit apa gitu ya, terus si giginya itu patah teman-teman, kecabut gitu, jadi akhirnya ininya luka. Mungkin kayak seperti sariawan lah teman-teman. Nih kita pasang dulu ininya. Tuh dia masih galak banget teman-teman tuh. Soalnya kalau nggak diginiin kita susah lihat lukanya teman-teman. Ini untuk penanganan pertama ya, buat biar kita aman teman-teman. Terus kalau kita lilit jangan sampai kena lubang hidungnya buat pernapasan. Nah untuk sementara ini ya, tapi jangan sampai terlalu lama karena memang menyakiti dia juga teman-teman. Biar aman kita bawa keluar aja teman-teman ya. Teman-teman tuh lihat lukanya ini parah sekali itu, dalam banget. Ini udah mulai membusuk teman-teman tuh. Kalau nggak buru-buru diobatin ini bisa berakibat fatal buat ular ini teman-teman. Coba lihat tuh. Ini harus dijahit ini sebenarnya. Galak ini, kalau nggak dilakban bahaya itu. Udah ngelilit tangan saya tuh teman-teman tuh. Coba ngelilit kaki saya. Tapi kalau buat tenaganya masih masih gede banget. Lilitannya luar biasa nih. Salah satu senjata ular Piton reticulatus itu, dia mempunyai, walaupun dia tidak berbisa, dia memiliki lilitan yang sangat luar biasa teman-teman.
lagi dia langsung iya karena gelap. Oke teman-teman, ini habis kita mandiin, kita kasih obat teman-teman. Yuk. Yang beli nambuk si ayam silin kan dia minyak yang bakal dia nih kita pakai minyak ajaib teman-teman bagian lukanya tuh minyak herbal. Ini lukanya parah banget nih teman-teman tuh, udah hampir kena perutnya. Harusnya sih ini kalau misalnya masih baru itu dijahit biar biar gak busuk kayak gini. Mudah-mudahan segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Mudah-mudahan dia sembuh nih teman-teman. Banyak parasit-parasitnya juga nih. Ya kita harus ambil ini teman-teman. Tuh. Nih teman-teman, ada parasit ataupun kutu. Jangan salah ya, ular juga ada kutunya nih. Tuh, lihat. Kutu-kutu yang nempel di badannya ini harus kita bersihkan. Biasanya banyak teman-teman, biasanya. Dia ternyata benar tuh dapat 3 nih teman-teman tuh. 4, banyak banget nih teman-teman. Ini bukan jinak ya, tapi dia lebih ke apa sih namanya, berkamuflase, berpura-pura. Soalnya kalau ular segede gini nih jarang bisa jinak ataupun nyaman, jarang, karena memang ini kondisinya masih stres. Jadi dia berkamuflase, berpura-pura tidak berdaya supaya dilepaskan. Tuh teman-teman, banyak parasitnya, banyak banget kutu-kutunya.
nih kata kebanyakan orang, kalau ular udah dewasa seperti ini masuknya udah dewasa teman-teman, udah bisa kawin. Tapi katanya sih nggak bisa bisa jinak ya katanya. Tapi selama saya memelihara ular itu bisa sebenarnya, cuma one man, sama kita doang ininya apa namanya, nggak strike-nya. Tapi kalau sama orang itu bisa galak lagi teman-teman. Itu biasa kalau karakternya udah apa namanya, udah kalau usianya udah dewasa itu sulit anteng kayak kita pelihara dari kecil teman-teman. Oke teman-teman, apapun binatangnya, apapun satwanya, kalau kondisinya seperti ini, kita merasa, buat saya pribadi itu merasa apa namanya, merasa kasihan teman-teman. Karena memang pada dasarnya makhluk hidup itu dia memiliki apa namanya, hak masing-masing buat hidup teman-teman. Dan pada dasarnya ular itu tidak pernah menyerang manusia teman-teman, kecuali manusia itu sendiri yang datang ke habitatnya. Biasanya begitu. Banyak korban yang dililit yang dililit ular piton, bahkan yang dimakan ular piton itu bukan karena ular piton ingin memangsa manusia, bukan. Itu dikarenakan memang habitatnya itu didatengin manusia. Dan kebanyakan kasus itu yang dimakan ular piton itu biasanya manusia itu apa namanya, dekat dengan apa sih, habitat ular piton tersebut teman-teman, terutama buat reptil yang berbisa tinggi teman-teman. Itu biasanya itu mereka sangat membatasi sekali dengan interaksi dengan manusia teman-teman. Berhubung ya karena memang kecerobohan manusia, akhirnya dia sering ke apa namanya, ke hutan, sering kemana, mengganggu aktivitas ular. Akhirnya dia dicelakai sama ular teman-teman. Tapi kasus semua yang celaka atau yang berakibat fatal oleh ular itu bukan dikarenakan ular itu mau membunuh manusia, tidak, melainkan manusia itu sendiri yang terjun ke habitat ular tersebut teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Salam pecinta satwa, yuk.